Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afia, NIM 17 14 10098. Saya dari kelas Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Nah, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Manajemen Perbankan. Nah, nomor 1 itu 5C itu saya jelaskan dulu salah satunya yang terdiri dari karakter, capacity, kapital, kemudian kolateral, dan 5C yang terakhir yaitu condition. Di sini yang pertama yaitu dari 5C yang pertama itu karakter. Karakter di sini maksudnya yaitu karakter di sini maksudnya yaitu salah satunya bagaimana karakter atau latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Nah, dari karakter ini akan dapat dilihat bagaimana calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman ke bank atau ke pihak-pihak peminjam lainnya. Kemudian 5C yang kedua yaitu capacity. Capacity di sini sama saja seperti atau bisa juga disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini bisa dilihat bagaimana si nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang dia terima setiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa dia layak atau jika bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan bahwa nasabah akan ditolak pengajuannya oleh pihak bank. Selanjutnya yaitu 5C yang ketiga kapital. Kapital ini adalah modal atau dana yang dimiliki oleh si peminjam. Nah, dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh nasabah tersebut, pihak bank bisa menjadi sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga bisa melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan. Bagaimana melihat dari laporan keuangan atau laporan usaha yang dijalankan oleh nasabah, kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu kolateral. Kolateral ini jaminan. Nah, jadi jaminan ini saat mengajukan kredit kepada bank sesuai dengan namanya namanya juga jaminan, otomatis si nasabah ini harus memberikan jaminannya kepada pihak bank dengan jaminan ini sebagai pelindung bagi pihak nasabah yang nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang nantinya jika nasabah tidak bisa membayar pinjaman, maka akan diambil jaminan ini oleh pihak bank. Selanjutnya yaitu 5C yang terakhir yaitu conditional. Condition ini kondisi dari kondisi perekonomian nasabah ini, baik yang bersifat general atau khusus. Nah, jadi jika memang kondisi perekonomiannya cukup baik atau bahkan tidak baik atau bahkan tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan apakah nasabah ini berhak diberi pinjaman ataukah tidak. Nah, itu dia 5C dari yang saya jelaskan tadi, 5C dari penilaian pemberian kredit. Selanjutnya yaitu penilaian pemberian kredit dengan 7P. Nah, yang 7P yang pertama yaitu
dari personality. Personality ini yaitu kepribadian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti 5C tadi, bahwa personality ini kepribadian atau karakter seorang nasabah ketika mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan karakter tadi ya, hampir sama, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Selanjutnya, P yang kedua yaitu party. Party ini adalah di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula pada pemberian fasilitas kredit nantinya. Kemudian dengan prospek. Prospek di sini maksudnya adalah bagaimana usaha yang dijalankan oleh si calon peminjam. Tentunya prinsip ini khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dalam mengetahui apakah usaha atau bisnis yang dimiliki nasabah ini memiliki prospek ke depannya ya, prospek yang bagus ke depannya atau tidak. Jika memang bagus, maka bisa diprediksi dan bisa diberi pinjaman oleh pihak bank ini. Selanjutnya yaitu payment. Payment itu bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar si calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek atau usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga yang meminjamkan kreditnya dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Selanjutnya, profitability. Profitability ini di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti kriteria sebelumnya ya. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjamkan untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability-nya dari calon si peminjam ini, maka makin tinggi juga kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh pihak bank. Selanjutnya yaitu protection. Protection ini tidak jauh dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C tadi. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai 5C atau 7P. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan dalam memberikan kredit. Nah, lain prinsipnya dengan 5C atau 7C tadi, studi kelayakan dilaksanakan terutama untuk kredit dengan jumlah yang relatif besar. Adapun penilaiannya bisa meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi atau teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi, sosial, kemudian aspek AMDAL. Saya jelaskan dulu bahwasanya aspek pasar di sini yaitu mencakup produk yang akan dipasarkan, peluang permintaan dan penawaran, harga, segmentasi, pasar sasaran, ukuran, perkembangan, dan struktur pasar serta strategi bersaing nantinya. Kemudian aspek teknik atau produksi atau operasi meliputi lokasi, gedung atau bangunan, mesin atau peralatan, bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, metode produksi, lokasi, tata letak pabrik atau tempat usaha. Kemudian tahap manajemen atau pengelolaan. Nah, meliputi organisasi, aspek pengelolaan, tenaga kerja, kepemilikan, yuridis, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang karena perusahaan ini mendapat pengakuan dari berbagai pihak dan harus bersifat ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya, aspek finansial atau keuangan meliputi sumber dana dari penggunanya.
proteksi biaya atau pendapatan keuntungan atau arus kas gitu. Lisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekening yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kholisa selama jangka waktu 3 bulan. Nah, saya jelaskan dulu bahwa bunga yang dibebankan oleh bank kepada nasabah sebesar 10%. Nah, 10% itu berarti 10 per 100. Kemudian dikalikan dengan 300 juta, yaitu sebesar 300 juta ini dari nominal deposito tadi, yaitu 300 juta, kemudian dikalikan dengan 1 dan kemudian dibagi 12 bulan. Ininya di sini kan tulisannya dalam waktu 1 tahun. 1 tahun itu kan terdiri dari 12 bulan. Makanya di sini ditulisnya 12 bulan. Jadi 10 per 100 dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12, maka hasilnya 2.500.000. Ini jumlah perhitungan bunga tadi. Kemudian kita menghitung pajaknya dulu, yaitu pajak yang dibebankan kepada nasabah sebesar 15%. Maka 15% itu sama dengan 15 per 100 dikali 2.500.000. 2.500.000 ini dari perhitungan tadi yang awal, yaitu 2.500.000. Nah, 15 per 100 dikali 2.500.000, maka hasilnya 375.000. 375.000 ini kemudian ditambah dikurangi hasil yang tadi ya. Jadi 2.500.000 dikurangi 375.000, maka hasilnya 2.125.000. Selanjutnya, jadi bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya yaitu 2.125.000. Itu bunga yang dibayarkan bank. Kemudian kita hitung, pertanyaan yang selanjutnya itu hitunglah bunga yang diterima Kholisa selama jangka waktu 3 bulan. Nah, bunga kita hitung dulu bunga yang dibebankan pertama tadi, yaitu sebesar 10%. Nah, 10% berarti 10 per 100 dikali 300 juta dari jumlah deposito yang disetorkan tadi, maksudnya diterbitkan tadi. Kemudian dikali jangka waktunya, yaitu dari soalnya jangka waktunya selama 3 bulan. Jadi 10 per 100 dikali 300 juta dikali 3 bulan, kemudian dibagi 12. Nah, maka hasilnya 7.500.000 ya, dari 10 per 100 dikali 300 dibagi 12. 12 bulan itu 1 tahun, kemudian dikalikan 3 bulan, maka hasilnya 7.500.000. Kemudian kita hitung pajaknya lagi, pajak yang dibebankan ya. Bunganya berarti hasilnya tadi 7.500.000. Kemudian kita hitung pajaknya 15 per 100 dikali 7.500.000, maka hasilnya 1.125.000. Nah, bunga yang diterima oleh Kholisa yaitu sebesar 6.375.000. 6.375.000 ini perhitungan dari hasil pengurangan yang 7.500.000 ini dikurangi 1.125.000 ini, maka hasilnya 6.375.000. Jadi bunga yang diterima oleh Kholisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar 6.375.000. Selanjutnya yaitu tujuan dari pemasaran bank atau konsep-konsep mengenai pemasaran tersebut. Nah,
Tujuan dari pemasaran bank yaitu memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Selanjutnya yaitu tujuannya memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Tujuan selanjutnya yaitu memaksimumkan pilihan atau ragam pokok dalam arti bank menyediakan berbagai macam jenis produk bank sehingga berbagai macam produk atau jenis produk bank yang sehingga nasabah memiliki berbagai pilihan pula. Selanjutnya memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Nah, itu merupakan tujuan dari pemasaran bank. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dari pemasaran tersebut. Nah, dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep pemasaran bank di mana masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Nah, penggunaan konsep tergantung kepada pemerintah yang juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan perusahaan yang bersangkutan. Nah, ada 5 konsep dari pemasaran tersebut di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan atau bank tersebut. Nah, salah satunya konsep produksi. Konsep produksi ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntut para penjual dan merupakan konsep yang menekankan kepada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Kemudian konsep produk, beda ya antara produksi dengan produk. Kalau konsep produk ini konsep yang meyakini bahwa konsumen akan menyaingi produk yang menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok, sehingga konsep ini menimbulkan adanya marketing myopia atau pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Konsep produk merupakan konsep yang menekankan kepada kualitas penampilan dan ciri-ciri yang terbaik. Selanjutnya yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia atau kapling-kapling pemakaman. Juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Selanjutnya konsep selanjutnya itu konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang digunakan secara efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsep pemasaran masyarakat. Konsep pemasaran masyarakat ini merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran yang memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagi dunia perbankan, konsep yang paling tepat untuk diaplikasikan adalah konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan atau paling tidak menggunakan konsep pemasaran. Dalam kedua konsep ini jelas tertuang bahwa pelanggan benar-benar harus diperhatikan. Tujuannya yaitu agar pelanggan tetap setia dan menggunakan produk atau jasa-jasa